Sebelum era boba dan kopi kekinian mendominasi, minuman legendaris ini menjadi simbol kesederhanaan hasil alam yang disajikan di momen spesial dan menjadikan minuman ini terlihat mewah. Dulu minuman ini banyak disajikan di acara pernikahan, hajatan, tetapi sekarang biasa kita jumpai hanya saat bulan puasa atau bulan Ramadan saja. Nah, karena sekarang cuacanya itu terik sekali, maka minuman legendaris ini bisa banget loh ya untuk dicoba dijadikan ide jualan di pinggir jalan. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuat es jadul legendaris ini? Yuk tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, assalamualaikum sedulurku semua, selamat datang kembali ya di channelnya Bang Akza. Jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Langkah pertama, siapkan 1 saset Nutrijel melon kemasan 15 gram. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Tuang air sebanyak 700 ml. Tambahkan sedikit pewarna hijau makanan. Aduk-aduk sebentar agar semua bahan benar-benar tercampur merata. Kemudian masak di api kompor yang cenderung sedang saja. Aduk-aduk agar semua bahan benar-benar tercampur dan gulanya larut. Setelah mendidih, matikan kompor dan masukkan Nutrijel fruity asidnya. Aduk-aduk sebentar agar fruity asidnya tercampur merata. Lalu kemudian siapkan wadah cetakan dan tuang jelinya. Lalu tunggu hingga benar-benar set dan juga dingin. Bahan selanjutnya, siapkan Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram. Masukkan ke dalam pan atau panci. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir. 1 saset susu kental manis, kalau mau diganti santan juga boleh. Tuang air sebanyak 500 ml, kemudian aduk-aduk sebentar agar semua bahan tercampur merata. Setelah itu masak di api kompor yang cenderung sedang saja. Masak hingga air benar-benar mendidih. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu tuang ke wadah cetakan. Tunggu hingga jelinya benar-benar set dan juga dingin, gitu ya. Langkah selanjutnya, siapkan pepaya. Di sini saya gunakan pepaya California yang masih mengkel atau belum terlalu matang dan masih keras-keras. Kupas kulitnya dan ambil sebanyak 500 gram saja. Kemudian belah dan potong kecil-kecil atau seukuran potongan nata de coco. Dan saya gunakan alat potong seperti ini agar hasilnya terlihat lebih cantik. Setelah selesai kita potong, selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan ke dalam wadah, lalu rendam dengan air dan tambahkan 1 sendok makan soda kue. Saya pakai yang merek seperti ini, atau kalau mau diganti dengan kapur sirih juga boleh. Ini tujuannya untuk menghilangkan getah pepayanya, gitu ya. Rendam selama kurang lebih 30 menitan. Setelah itu kita tiriskan dan juga cuci bersih. Bahan selanjutnya adalah nanas. Di sini saya gunakan nanas Palembang atau nanas madu juga bisa. Belah buah nanasnya dan potong, juga iris kecil-kecil saja atau potong dadu. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera. Setelah selesai, rendam dengan air garam kurang lebih selama 20 menitan, lalu tiriskan. Untuk bahan berikutnya adalah 1 sendok makan biji selasih. Kemudian rendam dengan air panas yang masih kemendang kebul-kebul. Ini tujuannya agar matang dan mengembang sempurna. Aduk-aduk sebentar dan tunggu hingga benar-benar mengembang, gitu ya. Nah, setelah jelinya tadi set dan juga dingin, kemudian potong atau iris dadu kecil-kecil saja atau seukuran dengan nata de coco. Dan untuk jeli melonnya ini opsional saja, bisa gunakan jeli yang rasa lain, disesuaikan dengan selera dan juga kebutuhan, gitu ya.
Untuk jeli kelapa mudanya juga sama, potong dadu kecil-kecil juga. Nah, untuk jelinya tidak saya gunakan semuanya loh ya, atau saya gunakan sesuai kebutuhan saja. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu. Tahap selanjutnya, siapkan pan atau panci, lalu masukkan 500 gram gula pasir. Tuang air sebanyak 2 liter. Tambahkan 4 potong ukuran kecil kayu manis, 6 butir cengkeh atau bisa disesuaikan dengan selera. Nyalakan kompornya dan aduk-aduk hingga gulanya ini larut. Masak hingga air benar-benar mendidih. Setelah mendidih, lalu masukkan buah pepayanya. Masukkan buah nanasnya juga. Tambahkan juga sedikit garam. Aduk-aduk sebentar dan buahnya ini kita rebus kurang lebih selama 3-5 menit saja agar teksturnya masih keras-keras gitu ya. Setelah itu matikan kompor dan pindahkan ke wadah mangkok yang lebih besar, lalu tunggu hingga benar-benar dingin. Karena es buah jadul itu ada rasa asam dan juga kecut yang biasanya menggunakan sitrun, maka di sini saya ganti dengan 1 buah lemon. Kita tekan buah lemonnya ini dan juga guling-gulingkan seperti ini agar empuk dan mudah untuk diperas airnya. Kemudian belah dan juga peras, lalu ambil airnya saja gitu ya. Air perasan lemonnya ini saya gunakan hanya sebanyak 25 ml saja agar tidak terlalu kecut atau asam. Setelah itu kita masukkan jeli melonnya, jeli kelapa muda, dan juga biji selasihnya. Aduk-aduk agar semua bahan tercampur merata. Nah, kalau untuk jualan saya gunakan cup yang ukuran 16 oz. Dan agar tampilannya menarik, saya gunakan cup yang tipe square seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan harga jualnya gitu ya. Setelah itu masukkan es batu secukupnya. Dan masukkan juga es buahnya ini ke dalam cup hingga cupnya penuh. Es buah jadul legendaris atau es koktail ini rasanya itu benar-benar enak, seger, cocok banget buat dijadikan ide jualan pinggir jalan saat cuaca terik dan juga panas. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan HPP dan harga jual di daerah masing-masing. Karena HPP dan harga jual di setiap daerah pastinya berbeda loh ya. Dijual di harga 6-10 ribu per cup, insya Allah laris manis. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.